Di sini feathernya ini punya sensitivity terhadap kulit. Contoh, pakai handphone, kita kirim pakai handphone pun dia nggak akan mau. Ya. Jadi jangan takut kesenggol. Di sini masih mic kan, begitu kita touch, semua langsung keganti. Jadi Digico kerjanya cepat lah. Mereka semuanya fleksibel dan kalau mereka bilang itu ada fleksi input, bahkan outputnya pun kita bisa deskripsiin. Kita bicara sebelum kuantum dulu ya. Jadi Digico memang terkenal dari durability-nya pastinya. Dan kualitas preamp sudah tidak diragukan lagi oleh orang-orang yang sudah pernah pakai di bidangnya ya. Terus ya nama besar Digico. Lalu kuantum juga sudah komplit untuk slot-slot I/O-nya ya. Kalau dulu sebelumnya yang SD series bahkan yang di series itu kita untuk mau ke Dante, mau ke Waves itu kita perlu banyak converter, tapi di seri yang baru ini Quantum semuanya sudah komplit. Beda Quantum dan seri sebelumnya dari segi session structure, kalau kita bilang di Digico namanya session structure, itu dimana kita bisa punya input output itu semua fleksibel. Kita mau berapa banyak, contoh auxiliary kita mau berapa banyak. Mungkin di mixer-mixer zaman sekarang itu sudah ada ya. Tapi Digico sudah mengawalin sejak mungkin 15 hingga 20 tahun yang lalu. Mereka semuanya fleksibel dan kalau mereka bilang itu ada fleksi input, bahkan outputnya pun kita bisa deskripsiin. Cuman zaman dulu untuk kita mendeskripsiin, mau berapa output, umpama berapa auxiliary, berapa matrix, berapa group, kita itu harus istilahnya semi coding. Tapi kalau sekarang ini semua sudah serba otomatis. Dia bisa baca dari rack. Ini ya? Iya. Oke, kalau lihat di web ada layar. Kalau memang dalam paket pembelian memang tanpa layar. Karena ini seri Quantum yang seri paling entry level ya. Jadi dia memang layar utamanya cuma satu. Kalaupun memang ada penambahan extended layar, ya harus ada penambahan sendiri. Makanya dia sudah siapin jalurnya ini untuk jalur lubang untuk power, DVI, VGA, ataupun HDMI bisa lewat sini. Dan dia akan tembus ke belakang. Gitu. Jadi itu sebuah penambahan lah. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa tambah. Tapi kalau memang cukup dengan satu layar, pakai satu layar aja. Bahkan ini nggak cuma untuk layar, umpama kita perlu untuk iPad, atau kita perlu untuk laptop, ini bisa jadi bracket untuk dudukannya. Oke, dari sisi material, ya buat build quality-nya sih oke ya. Maksudnya ini mixer masih original dari UK dan memang ini masih made in sana ya. Kan ada yang terkadang, memang brandnya brand UK atau brand Jerman atau brand mana, tapi sudah dibuat di negara lain. Tapi kalau yang Digico semua masih original UK. Jadi mereka sangat concern akan build quality. Bahan-bahannya kalau kita lihat dan kita pegang pun kita akan berasa, kan kita pasti akan berasa ini barang premium. Oke, untuk seri Quantum
masih belum banyak pemakai. Mungkin bisa dihitung pakai jari. Bahkan untuk rental pun ada 1-2. Tapi menariknya dari Digico yaitu karena memang dia punya base teknologi di dalamnya ini sangat maju ke depan, sehingga orang yang sudah punya dia mau upgrade ke Quantum dengan tanpa mengganti mixernya, mereka bisa melakukan upgrade. Tetapi ketika mereka membutuhkan barang yang baru, Digico yang seri sebelum Quantum sudah tidak diproduksi lagi, atau kita bisa bilang sudah discontinued keluarnya seri ini gitu. Jadi pengguna lama mungkin sebelum Quantum, mereka mau upgrade sampai ke Quantum sangat memungkinkan. Rata-rata ada sih ya kalau kita lihat dari mixer-mixer yang sekarang. Cuman mungkin nantinya mungkin ada ya di mixer lain, ataupun sekarang mungkin sudah ada. Ya ini termasuk unik sih. Dan mungkin nggak banyak sih, ada pun nggak banyak. Satu, kita punya keyboard ya, dan ini memang bawaan dari pabrik. Jadi Digico dari dulu memang menyertakan keyboardnya, dan keyboardnya pun sudah ada mouse-nya. Mouse-nya pun ini rotary. Tuh kalau kita bisa lihat di layar ada mouse-nya gitu. Ada sih beberapa mixer lainnya, ada yang juga, tapi nggak banyak kan seperti itu. Lalu juga mixer ini full customize ya, jadi memang based on dia Windows dan bisa customize. Uniknya satu tuh, oh ya kalau bilang unik ya, Digico ini nggak punya mixer analog, jadi dia memang mengawali langsung di mixer digital yang dulunya namanya, dulu banget itu namanya Soundtrack, baru namanya berubah menjadi Digico gitu. Terus mungkin ada fitur lucu lainnya, yaitu kita ada di sini fadernya ini punya sensitivity terhadap kulit terutama. Jadi terkadang kan kita soundman itu takutnya kesenggol, fader kesenggol naik sendiri atau apa. Kalau umpama ini kesenggol pun tanpa kena kulit, even kita pakai kuku, dia nggak akan naik lagi nih, dia akan kembali. Contoh pakai handphone, kita kirim pakai handphone pun dia nggak akan mau ya. Jadi jangan takut kesenggol. Ini fitur ini cuma fitur ya, bisa diaktifin ataupun tidak. Ya selebihnya mungkin sama lah sama mixer-mixer yang lain. Namun ya durability sih, karena Digico sudah teruji ya. Kita juga sudah pasang di beberapa stasiun televisi, di mana kita tahu stasiun televisi nggak akan pernah ada matinya. Alat mereka nggak akan pernah mati kalau tidak mereka sedang maintenance. Jadi di salah satu stasiun televisi yang kita supply, Digico itu begitu nyala ya udah nggak pernah mati, mau setahun 2 tahun, sampai akhirnya oh ada sesuatu yang memang perlu diservis. Oh iya, kalau nanti dilihat di belakang, sekarang ini sudah komplit ya portnya. Jadi kita mau bahkan customize dari pabrik, kita mau sudah include Dante, ataupun sudah include Waves, ataupun kita mau minta sudah include semuanya, bahkan sampai optik segala macam, itu dari pabrik bisa custom dan sesuai permintaan kita. Jadi sudah terpasang seperti itu. Dan Digico satu-satunya mixer yang mungkin ini pun juga sudah lama ya, mungkin 10 tahun yang lalu sudah punya teknologi sampai 192 kHz. Dimana kalau sekarang kan bitrate-nya itu masih maksimal, kalau yang kita pakai itu 96 ya. Ini bisa 96, bisa main di 96 kHz ataupun 48. Tapi untuk pengembangan ke depannya, Digico sudah mempersiapkan sebegitunya untuk bisa main di 192. Routing ya standar ya, seperti mixer yang lain. Cuman mungkin kalau mixer yang lain kita harus routing satu persatu ya. Umpama input 1 nih, kita ambil contoh input 1 kita mau ambil dari mana, mau dari lokal, mau dari rack itu kan, channel 2, channel 3 dan seterusnya. Bayangkan kalau kita perlu routing itu cepat. Mungkin sudah ada matrix input kan, kita bisa tick kan yang mana kita mau bikin, inputnya mau dari mana gitu kan. Tapi kalau di Digico pun juga kita bisa kerja cepat. Jadi contoh, kita di channel, umpama kita ambil channel 037-48, contoh yang ini. Di sini kita lihat ada input dari rack. Kalau kita lihat inputnya, oke, ini dari rack kan. Nah, kita umpama mau pindah ke Dante gitu kan. Nah, di sini kan ada satu bank, ada 12 strip channel. Lalu kalau kita mau pindah ke Dante, kita udah langsung sekalian, udah 12 langsung gitu kan. Lalu kita mau masuk ke Dante berapa, umpama contoh 41-48. Di sini masih mic kan, begitu kita touch
semua langsung keganti. Jadi ya Digico kerjanya cepat lah. Asal maksudnya kita bisa kerja cepat kan, kita pastinya kita sudah terbiasa, kita sudah tahu fiturnya. Oke, untuk masalah barang, ketersediaan barang, pastinya kita juga harus komunikasi dengan pihak pabrik, apakah barang ini tersedia atau tidak. Karena kan kita tidak tahu kebutuhan untuk, mungkin kita mikirnya cuma di Indonesia, tapi kan secara factory, pabrik itu kan mereka mikirnya ke seluruh dunia dan pemakaian, apalagi belakangan ini kan ada kelangkaan chip. Nah, itu yang mengganggu di beberapa brand dan beberapa parts gitu sih. Jadi akan ada sedikit kendala. Namun jangan khawatir, untuk Quantum kita dapat kabar juga secara stok oke dari pabrik, mereka bisa selama ini ya mereka bisa memenuhi kebutuhan. Nah, tinggal ketika kita mau nih kelengkapannya apa aja, semua di Digico itu customize. Jadi pastikan sistem yang memang kalian butuhkan, komunikasi dengan kita akan bikin sistemnya, lalu itulah yang akan kalian dapat.